Terima kasih masih bersama kami di Breaking News pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Nugroho Setiawan, AFC Security Officer. Mas Nugroho, ini Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi AFC U17 di tahun 2023. Ini menurut Anda apakah kerusuhan ini akan membawa dampak kepada penyelenggaraannya tahun depan? Ini sudah masuk ke ranah politik organisasi ya, AFC ya, ataupun FIFA. Tapi mungkin saja hal ini bisa berakibat karena mereka punya parameter bagaimana kita melakukan strategi pengamanan. Ini parameternya. Nah, tapi kalau dilihat dari jenis pertandingan yang akan digelar, ini tentu saja berbeda. Karena pertandingan internasional mungkin sentimennya adalah sentimen antar negara, misalnya Indonesia melawan Malaysia. Tapi tidak bisa dipersamakan perilaku supporter yang rivalitas klub ini dengan pertandingan internasional yang mungkin klasifikasinya adalah medium. Tapi kalau pertandingan itu klasifikasi high risk seperti Indonesia melawan Malaysia, itu mungkin menjadi pertimbangan. Nah, tentu saja AFC maupun FIFA memiliki parameter yang fair, kemudian didukung oleh diplomasi dari PSSI mungkin, ataupun dari negara, atau kemudian negara menyatakan bahwa selama masa penghentian kompetisi ini sudah melakukan perbaikan manajemen pengamanan seperti apa, disampaikan, diproposalkan, dan disampaikan secara diplomasi. Karena ini berkaitan dengan kepentingan internasional, menurut saya gitu. Sanksi untuk Indonesia menurut Anda apakah nantinya akan ada dari sepak bola internasional, apalagi Indonesia melanggar bahwa ternyata dalam pertandingan ada lemparan gas air mata? Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi seandainya memang dikenakan sanksi, mungkin parameternya juga berbeda. Kalaupun itu harus kita jalani, ya berarti selama masa suspend ini kita melakukan perbaikan yang signifikan, kemudian dilaporkan. Jadi contohnya kemarin di India hanya disuspend dalam waktu kurang dari 3 hari setelah dia melakukan perbaikan, kurang lebih gitu. Baik, perbaikannya seperti apa yang dinantikan? Apakah memang secara regulasi atau memang secara manajemen sepak bola atau klub sepak bola bersama dengan supporternya juga harus ada peninjauan ulang seperti apa perilakunya? Tadi saya sampaikan kalau untuk pertandingannya sendiri, mungkin yang perlu perhatian khusus adalah ketika Indonesia melawan Malaysia. Ini udah jelas tracknya, sejarahnya. Tapi kalau untuk pertandingan yang lain mungkin masih bisa dikendalikan. Nah, khusus untuk pertandingan yang high risk ini, kita harus menyampaikan proposal pengamanan yang reasonable menurut FIFA atau AFC. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kita menunjukkan itikat bahwa kita melakukan perbaikan manajemen, termasuk di situ di dalamnya kan proses manajemen, ada proses koordinasi, ada proses perencanaan, ada proses pengawasan dan segala macam lah. Ini dinyatakan dalam satu rencana tertulis yang diproposalkan dan disampaikan kepada badan-badan sepak bola ini. Baik, Mas Nugroho, ini untuk kericuhan di usai pertandingan sepak bola ataupun saat berjalannya sepak bola bukan pertama kali terjadi, namun memang ini angkanya cukup fantastis untuk korban yang meninggal dunia. Ini mungkin bisa dijadikan untuk meninjau kembali seperti apa pengamanan pertandingan ke depannya. Nah, yang harus diperbaiki ke depannya, apa Mas Nugroho menurut Anda?
Itu tadi, jadi langkah pertama adalah menyamakan persepsi. Kemudian kita tinjau kembali infrastruktur stadionnya. Jadi persepsinya udah harus sama antara kepentingan pengamanan publik dengan kepentingan pengamanan organisasi Baik, event dalam hal ini. Kemudian infrastrukturnya kita tinjau memungkinkan nggak untuk melakukan penangkapan atau tindakan penyelamatan pada saat terjadi kedaruratan. Yang baik. ketiga PR-nya komunikasi dengan supporter sendiri behavior-nya harus diperbaiki. Baik, semoga PR-PR ini bisa dikerjakan ke depannya sehingga tidak terulang kembali. Terima kasih Mas Nugroho Setiawan, AFC Security Officer, telah bergabung bersama kami di Breaking News.